Di kawasan Timur Tengah, terdapat sebuah negara yang ukurannya relatif kecil. Luas wilayahnya bahkan lebih sempit dibandingkan beberapa provinsi di Asia. Populasinya pun tidak besar, hanya sekitar 9 juta orang. Namun negara ini berdiri di tengah wilayah yang dipenuhi konflik, dikelilingi oleh negara-negara dengan jumlah penduduk ratusan juta jiwa. Secara logika militer, negara sekecil ini seharusnya berada dalam posisi yang sangat rentan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Selama lebih dari 7 dekade konflik di kawasan Timur Tengah, negara kecil ini berkali-kali berhasil mempertahankan dirinya. Bahkan dalam beberapa perang besar, ia mampu menghadapi dan mengalahkan koalisi negara-negara Arab. Sistem pertahanan udaranya mampu menghancurkan roket di langit sebelum mencapai daratan. Sementara jaringan intelijennya dikenal mampu menjalankan operasi rahasia di berbagai penjuru dunia. Negara yang dimaksud adalah Israel. Namun di balik semua itu, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin negara dengan ukuran sekecil ini memiliki kekuatan militer yang begitu disegani? Apa sebenarnya rahasia di balik kekuatan militer Israel? Selamat datang di Plot Twist Dunia. Banyak orang mencoba menjawab pertanyaan ini dengan cara yang sederhana. Sebagian berpendapat bahwa kekuatan Israel berasal dari dukungan Amerika Serikat. Yang lain percaya bahwa keunggulan mereka terletak pada teknologi militernya yang sangat maju. Ada pula yang mengatakan bahwa kunci utamanya adalah operasi intelijen Mossad yang terkenal di dunia. Semua jawaban itu memang ada benarnya. Namun jika kita melihat lebih dalam, ceritanya ternyata jauh lebih kompleks. Kekuatan militer Israel tidak hanya dibangun oleh senjata modern, tidak semata-mata oleh teknologi, dan juga tidak hanya bergantung pada sekutu kuat. Di baliknya terdapat sebuah sistem pertahanan nasional yang dirancang dan dikembangkan selama puluhan tahun. Sebuah sistem yang membuat Israel menjadi salah satu militer paling efisien di dunia. Dan menariknya, semua itu berakar dari cara Israel membangun negaranya sejak hari pertama berdiri. Untuk memahami asal-usul kekuatan militer Israel, kita perlu melihat kembali ke tahun 1948. Tahun ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun hanya dalam hitungan jam setelah deklarasi tersebut, beberapa negara Arab langsung melancarkan serangan. Antara lain adalah Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon. Artinya, perang pertama Israel dimulai bahkan sebelum negara itu benar-benar stabil sebagai sebuah negara. Situasi saat itu sangat tidak menguntungkan. Israel hampir tidak memiliki angkatan bersenjata yang terorganisir. Peralatan militernya terbatas, dan jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara di sekitarnya. Namun justru dari kondisi terdesak inilah lahir doktrin militer Israel yang kemudian terkenal. Sebuah prinsip sederhana, bertahan hidup dengan menyerang lebih dulu. Para pemimpin Israel menyadari satu kenyataan penting. Jika mereka kalah dalam satu perang besar saja, negara mereka mungkin akan hilang dari peta dunia. Karena itulah strategi yang mereka pilih sangat jelas. Perang harus diselesaikan secepat mungkin. Dari strategi ini kemudian lahir beberapa prinsip utama militer Israel. Mobilisasi pasukan dengan sangat cepat, keunggulan intelijen, serangan pencegahan sebelum musuh bergerak, dan pengembangan teknologi militer yang unggul. Semua prinsip ini terlihat jelas dalam salah satu konflik paling terkenal di kawasan tersebut, yaitu Perang 6 Hari tahun 1967. Dalam perang ini, Israel menghadapi gabungan kekuatan Mesir, Suriah, dan Yordania. Secara jumlah pasukan, Israel jelas lebih kecil. Namun hanya dalam waktu 6 hari, Israel berhasil melumpuhkan sebagian besar kekuatan udara negara-negara Arab. Bahkan mereka berhasil menguasai beberapa wilayah strategis seperti Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Peristiwa ini mengejutkan banyak pihak di dunia. Bagaimana mungkin negara kecil mampu memenangkan perang dengan begitu cepat? Jawabannya mulai terlihat. Israel tidak hanya mengandalkan kekuatan militer semata. Mereka bertempur dengan perencanaan strategis yang sangat presisi. Meski begitu,
Masih ada satu hal yang terus menjadi tanda tanya bagi banyak analis militer. Mengapa Israel hampir selalu tampak selangkah lebih maju dibanding lawannya? Dalam banyak konflik, mereka terlihat seperti sudah mengetahui rencana musuh sebelumnya. Serangan roket dapat dicegat, operasi militer lawan dapat digagalkan. Bahkan beberapa tokoh militan berhasil dilacak dengan sangat cepat. Semua ini menimbulkan dugaan bahwa di balik kekuatan militer Israel, terdapat jaringan intelijen yang sangat kuat. Nama yang paling sering disebut tentu saja adalah Mossad. Badan intelijen luar negeri Israel ini memiliki reputasi yang hampir legendaris. Beberapa operasinya bahkan terdengar seperti cerita dalam film mata-mata. Salah satu contoh paling terkenal terjadi pada tahun 1960, ketika Mossad berhasil menemukan dan menangkap Adolf Eichmann, seorang pejabat Nazi yang bersembunyi di Argentina. Ia kemudian dibawa ke Israel untuk diadili. Adolfem Eichmannem. Před rokem bývalého SSáka unesli agenti Mossadu z Argentiny. Bravurní kousek. Dámy a pánové, zde vidíte hubitele lidí, nepřítele lidské rasy. Namun operasi rahasia Mossad tidak berhenti di situ. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai peristiwa misterius terjadi di kawasan Timur Tengah. Beberapa ilmuwan nuklir Iran terbunuh secara misterius. Fasilitas militer tertentu mengalami sabotase. Bahkan pernah muncul virus komputer bernama Stuxnet yang digunakan untuk merusak sistem nuklir Iran. Peristiwa-peristiwa ini membuat banyak pihak percaya bahwa dalam banyak kasus, Israel memenangkan perang bahkan sebelum pertempuran dimulai. Namun tetap saja, semua ini belum sepenuhnya menjawab satu pertanyaan penting. Bagaimana sistem militer Israel bisa bekerja begitu efektif? Ternyata jawabannya mungkin bukan hanya pada senjata, bukan hanya pada intelijen, dan bahkan bukan semata-mata karena dukungan sekutu. Plot twist sebenarnya adalah ini. Di Israel, hampir seluruh masyarakat merupakan bagian dari sistem pertahanan negara. Negara ini menerapkan wajib militer bagi sebagian besar warganya. Pria biasanya menjalani dinas sekitar 32 bulan, sementara perempuan sekitar 24 bulan. Setelah masa tugas selesai, mereka tidak sepenuhnya keluar dari militer. Sebagian besar masuk ke dalam sistem cadangan militer. Artinya, ketika konflik terjadi, Israel dapat memobilisasi ratusan ribu personil dalam waktu yang sangat cepat. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Militer Israel juga menjadi pusat lahirnya berbagai inovasi teknologi. Banyak perusahaan teknologi Israel didirikan oleh alumni unit militer elit seperti Unit 8200. Unit ini dikenal sebagai pusat operasi cyber dan intelijen sinyal Israel. Banyak mantan anggotanya kemudian mendirikan startup teknologi yang sukses secara global. Akibatnya, hubungan antara sektor militer, teknologi, dan ekonomi di Israel menjadi sangat erat. Militer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai motor inovasi nasional. Jika kita merangkum semuanya, kekuatan militer Israel sebenarnya berdiri di atas beberapa pilar utama. Pertama adalah strategi militer yang cepat dan agresif. Israel cenderung berusaha mengendalikan konflik sejak tahap awal. Kedua adalah keunggulan intelijen. Informasi seringkali menjadi senjata paling penting. Ketiga adalah teknologi militer modern. Contohnya seperti sistem pertahanan udara Iron Dome dan Aero Missile System. Keempat adalah mobilisasi masyarakat secara luas. Israel mungkin tidak memiliki tentara aktif sebesar negara-negara besar lainnya. Namun dalam situasi darurat, hampir seluruh masyarakatnya dapat menjadi bagian dari kekuatan pertahanan. Dan yang kelima adalah dukungan internasional, terutama dari Amerika Serikat. Setiap tahun Israel menerima bantuan militer bernilai miliaran dolar dari negara tersebut. Namun tetap saja, bantuan eksternal saja tidak cukup menjelaskan bagaimana Israel mampu bertahan selama puluhan tahun konflik. Pada akhirnya, kekuatan militer Israel lahir dari kombinasi antara strategi militer, keunggulan teknologi, intelijen yang kuat, dan budaya pertahanan yang melekat dalam masyarakatnya. Namun di balik semua kekuatan itu, masih ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah model militer seperti ini akan tetap relevan di masa depan? Karena cara perang di dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Drone murah kini dapat digunakan oleh kelompok kecil. Perang cyber menjadi medan konflik baru.
sementara musuh-musuh Israel juga terus beradaptasi. Banyak kelompok militan kini menggunakan strategi perang yang sama sekali berbeda dari perang konvensional. Artinya, meskipun saat ini Israel dikenal sebagai salah satu kekuatan militer paling tangguh di dunia, masa depan konflik di kawasan Timur Tengah masih penuh tanda tanya. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, apakah rahasia kekuatan militer Israel akan tetap bertahan di era perang modern? Atau justru, dunia akan segera menyaksikan babak konflik yang benar-benar baru?